Seperti yang saya janjikan minggu lalu, hari ini kita akan membahas part 1 dari kuasa minyak urapan. Berapa banyak saudara memiliki minyak urapan di rumah? Hampir semua. Berapa banyak saudara percaya bahwa minyak urapan berkuasa? Berapa banyak saudara berdoa setiap hari dengan minyak urapan? Lebih sedikit. Berapa banyak saudara sudah menerima pengajaran yang benar tentang bagaimana mengaplikasikan atau berdoa dengan minyak urapan? Lebih sedikit lagi, hanya 2. Saya mau tanya, kenapa tentara itu tidak bisa hanya dikasih senjata? Kalau hari ini saudara dan saya dikasih senjata, apakah kita langsung jadi tentara? Hah? Kenapa kita dikasih senjata tidak langsung jadi tentara? Karena tidak sekolah, tidak ikuti pelatihannya. Karena itu penting sekali untuk kita memiliki pengetahuan yang benar bagaimana kita berdoa dengan minyak urapan. Karena saya begitu percaya minyak urapan berkuasa. Namun minyak urapan hanya alat dan media kuasa Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, apakah jubah Yesus berkuasa? Karena saudara banyak menjawab dengan bahasa roh, makanya saya tanya, angkat tangan saja. Berapa banyak percaya bahwa jubah Yesus berkuasa? Angkat tangan. Hanya sedikit. Saya tanya sekali lagi. Berapa banyak saudara percaya jubah Yesus berkuasa? Angkat tangan saudara. Masih sedikit. Yesus menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang lumpuh. Ia berkata, diam, tenanglah, angin pun reda. Berapa banyak percaya jubah Yesus berkuasa? Saya mau tanya, Yesus berkata juga, Yohanes 14, barang siapa taat kepada anak, percaya, ia dapat melakukan bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan pekerjaannya. Percaya itu? Dalam pelayanan saya melalui kuasa Roh Kudus, saya melihat orang buta disembuhkan, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Ada saat minggu lalu saya kasih lihat saudara video, saya berdoa hujan dari 6 jam dalam 5-10 menit berhenti. Saya mau tanya, apakah jubah saya berkuasa? Jubah Yesus berkuasa enggak? Jubah saya berkuasa enggak? Ada yang mulai bingung? Saya mau bilang sama saudara, jubah saya tidak berkuasa, jubah Yesus pun tidak berkuasa. Saya ulangi sekali lagi ya. Jubah saya tidak berkuasa, jubah Yesus pun tidak berkuasa. Tetapi kenapa ada perempuan yang pendarahan selama 12 tahun, ia menjamah jubah Yesus dan disembuhkan? Karena itu tahu semuanya. Karena iman. Jadi apakah jubah Yesus berkuasa? Tidak. Apa yang berkuasa? Apakah minyak urapan berkuasa? Apa yang berkuasa? Saudara udah tahu buat apa saya khotbah? Udah, saya pulang. Coba kita lihat Markus pasal yang kelima, ayat yang 23. Kita mau belajar benar supaya fondasi kita benar. Karena banyak orang ketika menerima minyak urapan, oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya mau bilang saudara mau mandi minyak urapan sekalipun bisa tidak ada perubahan yang terjadi dalam kehidupanmu. Saya mau guyur saudara dengan minyak urapan seember pun bisa saudara gak berubah. Bisa penyakit saudara gak sembuh.
Karena bukan soal minyak urapannya, tapi soal iman. Kita belajar bersama agar nggak salah dasar firman Tuhannya. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Perhatikan ya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asal saja kujama jubahnya, aku akan sembuh dari penyakit. Aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bagaimana seorang ibu yang sudah 12 tahun menderita sebuah penyakit, berulang-ulang diobati tabib, tidak sembuh, tapi dia bisa beriman kepada jubah Yesus. Bagaimana? Ayat 27 berkata apa? Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Roma 10 ayat 17 bilang apa? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. 12 tahun begitu banyak tabib kasih dia teori demi teori, pengobatan demi pengobatan. Saya mau bilang sama saudara, tabib dari zaman dulu sama tabib dari zaman sekarang sama-sama tidak bisa menyembuhkan kematian. Tidak ada satupun dokter yang bisa membuat orang hidupnya sampai 200 tahun. Dokter sehebat apapun, obat sehebat apapun, tidak akan menjamin hidup kekal. Hanya Kristus Yesus yang mengalahkan maut bisa memberikan kehidupan yang kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ibu itu begitu beriman karena dia mendengar. Banyak dari kita bilang, oh saya percaya kok pada Tuhan, tapi kok gak ada yang terjadi ya. Saya mau cerita sama saudara suatu kisah. Saya begitu percaya, iblis tidak takut sama minyak urapan, iblis takut sama iman orang percaya. Suatu kali di sebuah ibadah yang saya hadiri, KKR, ada satu dancer sebelum ibadah kerasukan setan. Ketika ia mulai manifestasi, dia dibawa ke satu ruangan. Dan di ruangan itu, wah rame sekali saudara, ada 20 orang mendoakan dia. Ada yang pakai gitar, minyak urapan sudah ditaruh di jidat, di mulut, di hidung, di leher. Dan saya nggak ngerti, orang Indonesia bukan hanya minyak urapan, tapi minyak panas juga ditaruh. Saya nggak bohong, minyak panas juga ditaruh. Tetapi ketika saya datang, saya lihat dia makin berontak, makin manifestasi. Akhirnya saya dengan hikmat, ketika saya lihat sebentar, oh, saya bilang oke, semua di ruangan ini keluar. Gak apa-apa pastor, kita dukung dalam doa. Saya bilang enggak, keluar, biarin saya sama dia. Dia bilang, oh tidak. Ada begitu banyak orang yang pegangin tangan dia, kaki dia. Saya bilang, nih lepas aja pastor. Iya lepas, udah biarin. Nanti dia kenapa-napa, udah biarin, ada saya. Akhirnya semua keluar, hanya tinggal saya. Dan dia masih terkapar sambil gerak-gerak. Setelah semuanya lepas, dia cuma panas. Saya deketin dia, saya bilang, dalam nama Yesus segala setan, segala iblis yang mengikat, keluar dalam nama Yesus.
Terus saya lihat, oh dia masih gerak-gerak, oh panas. Saya bilang, kamu kenapa? Panas Pastor. Kenapa? Minyak angin ya? Iya Pastor, di leher ada yang taruh. Setannya sudah keluar. Tetapi kuasa minyak panasnya masih ada. Saya bilang, yaudah tuh ambil tisu basah. Udah kan? Kamu ada kepahitan tuh, makanya iblis bisa masuk. Nih kamu doa dulu sendiri, ampuni. Dia doakan beres. Iblis itu juga cari perhatian. Amin. Iblis gak takut sama minyak urapan, tapi dia takut sama apa? Orang yang beriman. Makanya saya mau bilang sama saudara, ketika engkau beriman, minyak urapan itu menjadi sangat berkuasa. Tahukah saudara, kalau saya kasih saudara senjata dengan peluru, saudara tidak akan bisa menembak orang. Mau itu jarak 5 meter, 10 meter, saudara tidak akan bisa menembak. Siapa di sini yang polisi atau tentara? Ada? Tentara Kristus ada? Kalau saudara polisi dan tentara, saudara akan tahu kalau orang dikasih senjata tidak akan bisa menembak. Kenapa? Karena itu ada setting untuk lock, untuk kunci. Kalau saudara nggak biasa pegang senjata, saudara nggak tahu lepasin kunci di mana. Dipencet-pencet tidak akan tertembak. Begitu juga minyak urapan. Minyak urapan, kenapa saya hari ini khusus khotbah untuk minyak urapan, apalagi 2 part sampai minggu depan saya masih akan bahas soal minyak urapan. Karena ini adalah media atau alat yang Tuhan pakai dari perjanjian lama, dari kitab Keluaran. Tuhan memerintahkan untuk membuat minyak urapan. Lalu diteruskan sampai apa? Sampai kitab Yakobus. Jadi minyak urapan adalah alat media kuasa Tuhan. Setiap saudara di rumah ada Alkitab. Dan setiap saudara juga ada minyak urapan. Tetapi bagaimana kita cara aplikasikannya, gimana cara doanya. Hari ini saya akan bagikan beberapa saja saudara, nggak semua karena waktu kita terbatas. Coba lihat Yakobus 5 ayat 14 sampai 16. Kalau ada seorang di antara kamu sakit, ini menarik ya. Kalau kita lihat ini, Yakobus 5 ayat 14 sampai 16. Di media perlu dibantu? Oke, thank you. Kalau ada seorang di antara kamu sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Zaman itu udah ada dokter belum? Saya bersyukur kalau misalnya saudara yang datang dalam ibadah saya itu bukan cuma iya-iya saja. Tapi saudara berpikir dengan benar, berpikir dengan baik, tahu bisa posisikan diri zaman itu. Zaman itu sudah ada dokter belum? Hah? Belum ada dokter. Lukas yang menulis Injil Lukas, pekerjaannya apa? Ibu ini 12 tahun dia pergi kemana? Tabib itu apa? Jadi dulu udah ada dokter belum? Dulu udah ada dokter belum? Tapi kenapa Yakobus bilang jikalau kamu sakit panggil penatua jemaat, bukan cari dokter yang Kristen? Dan untuk apa tugas penatua jemaat? Penatua jemaat itu kalau zaman sekarang pimpinan komsel. Penatua jemaat itu mereka yang betul-betul mendedikasikan diri untuk baca firman, mengenal firman, dan hidup sesuai firman. Orang yang baca firman, mengenal firman, hidup sesuai firman, hidupnya berkuasa. Saudara gak butuh pendeta, saudara gak butuh penatua jemaat. Kalau engkau baca firman, mengenal firman, hidup sesuai firman, engkau hidup berkuasa. Amin. Kerinduan hati saya adalah bukan
banyaknya jemaat yang datang, pastor boleh tolong doakan gak? Tetapi saudara bilang, pastor puji Tuhan saya berdoa kemarin di kamar, saya ada miom dan sekarang dokter sudah nyatakan hilang. Itu mimpi saya. Tugas penatua jemaat pada saat itu dikatakan apa di ayat 14? Supaya mereka mendoakan dia yang sakit serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Alkitab pun memerintahkan kalau sakit oles minyak. Tetapi sekarang dunia juga ikutin hal yang sama. Kalau sakit, tapi kalau menurut Alkitab, kalau sakit oles minyak urapan, iman sembuh. Tapi dunia kalau sakit oles minyak telon, minyak kapak, minyak tawon. Gak usah pakai iman itu. Tapi saya percaya satu yang saya pegang Alkitab. Puji Tuhan saya jarang sakit, jarang dirawat. Saya cuma doa, Tuhan kalau misalnya saya sakit parah, Tuhan mau ambil segera Tuhan. Udah gak sabar mau ketemu Tuhan Yesus. Kesenangan di dunia apa sih saudara? Makan minum. Bener gak? Kesenangan di dunia apa sih? Ketemu sama teman-teman, ketemu sama keluarga. Kesenangan di dunia apa sih? Kita cari di Instagram, makan di mana lagi ya? Kesenangan dunia olahraga apa sih Pak? Golf, motor, Vespa. Tapi kesenangan di surga apa? Kesenangan di surga bersama-sama dengan Kristus selamanya. Saya yakin kalau saya di surga saya akan begitu bahagia. Saya tanya sama malaikat, itu yang jalan emas di mana sih? Mau lihat dong. Kalau saudara jalan-jalan ke Papua, saudara cuma foto di jembatan merah. Saya kalau Tuhan angkat ke surga, saya bisa lihat semua itu. Yang jalan emas mana sih? Oh itu. Yang makhluk yang ada matanya di mana-mana, yang ada sayapnya itu di mana sih? Oh oke gitu. Surga adalah tempat paling menyenangkan, paling damai dan paling asik, paling seru. Amin. Saya yakin pasti saudara itu gak ada yang takut masuk surga. Tetapi apa? Kita takut mati karena kita takut gak masuk surga. Kita takut mati karena kita takut ninggalin yang sekarang. Saya udah ngumpulin harta banyak loh, udah 3M, udah 15M, saya punya pabrik banyak. Saudara, kalau sampai surga gak ada artinya semua itu. Ayat 15. Doa yang lahir dari minyak urapan, doa yang lahir dari pendeta, doa yang lahir dari iman. Yang bisa beriman siapa? Hanya pendeta? Yang bisa beriman siapa? Hanya orang kudus? Yang bisa beriman setiap dari kita. Saya mau bilang saudara bisa miskin gak punya uang tapi tetap bisa punya iman dan doa saudara berkuasa. Saudara bisa bermasalah, diomongin orang, dirumorin orang, diisuin orang, ngomongin yang negatif tentang orang, tetapi engkau punya iman, doamu berkuasa. Amin. Pak, Bapak terus coba angkat kaki Bapak. Coba Bapak sambil angkat kaki Bapak dalam nama Yesus, terus dalam nama Yesus. Tuhan tidak melihat kekurangan kita, tapi Tuhan melihat iman kita. Tetapi sayangnya banyak orang baru berdoa secara beriman setelah kehilangan segala sesuatu. Kalau udah bangkrut, udah sakit, udah dipukul Tuhan, baru dia beriman, Tuhan saya gak punya apa-apa lagi kecuali Tuhan. Kalau di gereja enak kita ngomong, Tuhan engkaulah segala-galanya. Tapi kita betul-betul ngomong demikian kalau apa? Kalau memang kita udah gak punya apa-apa lagi, baru kita bilang Tuhan engkau betul-betul segala-galanya dalam hidup saya. Doa yang lahir dari iman
akan menyelamatkan orang sakit itu. Doamu yang lahir dari iman akan menyelamatkanmu. Saya ulangi sekali lagi, doamu yang lahir dari iman akan menyelamatkanmu. Amin. Kalau doa saudara lahir dari iman, itu yang menyelamatkanmu. Ya, bagaimana beriman? Kita nggak bisa beriman kalau kita nggak mendengar firman Kristus. Makanya apa yang paling penting? Doa. Doa paling penting. Doa lebih, nih saya bilang ya, mungkin kontroversial. Doa lebih penting daripada baca Alkitab. Tetapi kita tidak bisa berdoa kalau kita nggak baca Alkitab. Saya mau bilang sama saudara, makan lebih penting daripada masak. Saudara mau masak sebanyak-banyaknya, kalau saudara nggak makan masakan itu, engkau tetap kelaparan. Setuju? Saudara mau jago masak kayak gimana pun, mau masak sebanyak apapun, kalau nggak makan tetap lapar. Begitu juga doa lebih penting. Tetapi kalau engkau nggak baca firman, engkau nggak tahu bagaimana berdoa, dan engkau tidak akan membangun iman untuk berdoa. Kenapa saya rekomen di waktu doa saudara dengar pujian penyembahan? Karena pujian penyembahan, kata-katanya adalah doa. Amin. Makanya kalau saudara dengar lagu pujian penyembahan, itu lagu-lagunya seperti doa kita kepada Tuhan. Pastikan lagu-lagu doa penyembahan yang saudara dengar memuliakan Tuhan. Kan gak mungkin ada lagu kemuliaan bagiku, kemuliaan bagi Tuhan. Pujian penyembahan membantu kita untuk berdoa. Amin. Setelah ini kita akan praktek bersama-sama ya, bagaimana kita berdoa dengan minyak urapan. Nanti saudara akan saya akan berdoa untuk minyak urapannya. Lalu saya akan bagikan saudara satu persatu minyak urapannya, dan nanti kita akan praktek bersama. Ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kita akan bahas ayat 16 ini ya. Karena ayat 16 ini tuh menurut saya ada beberapa elemen kuatnya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kita breakdown ayat ini. Karena hendaklah itu, makanya saya walaupun saya tahu bahasa Ibrani, saya bisa baca bahasa Yunani, jarang saya menggunakan terminologi demikian. Karena saya mau saudara juga bisa percaya bahwa translation LAI ini sudah bagus. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saling mengaku dosa itu berarti kita mengaku kepada Tuhan atau mengaku pada orang lain. Saudara mungkin bahasa Indonesia nggak ngerti, coba saya bacakan dalam bahasa Yunaninya, mungkin saudara lebih mengerti. Saya ulangi saja ya. Saling mengaku dosa kepada Tuhan atau kepada orang lain. Gak apa-apa, saya tunggu, masih ada waktu. Saling mengaku dosa itu Yakobus bilang kepada jemaat. Yakobus berkata itu supaya orang saling. Saling itu kita kepada Tuhan untuk kepada sesama. Haleluya, haleluya, haleluya. Saling itu kepada sesama.
Penting untuk kita saling mengaku dosa kepada sesama. Tetapi makanya Alkitab menekankan pentingnya kita punya sahabat yang kita bisa percaya. Jangan ngomong kepada orang yang mulutnya bocor. Harus kepada orang yang percaya, orang yang betul-betul menjadi sahabat kita. Saling mengaku dosa itu berarti kita harus ada orang yang kita percaya. Tolong gue dong, gue benar-benar lagi gak bisa nih dengan kecanduan ini, dengan kecanduan itu. Saling mengaku dosa berarti ada orang yang kita terbuka. Mau itu kakak rohani, bapak rohani, sahabat di dalam Tuhan. Tetapi saya harus point out, harus orang di dalam Tuhan. Kenapa? Supaya dasarnya sama. Amin. Kalau dasarnya berbeda gak nyambung. Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Saya mau tanya kepada suami istri di tempat ini, Pak, kadang-kadang kalau engkau berdoa bersama istrimu, jujur aja ya, awkward gak Pak? Gak ada bapak-bapak yang berani menjawab. Bu, awkward gak Bu? Awkward kadang-kadang ya. Kalau misalnya engkau tidak bisa mengaku pada sahabatmu, doa bersama, boleh tolong doain gua enggak? Tetapi jangan omdo. Sering sekali saya ada yang minta doa. Dulu saya ketika ada yang minta doa, oh ya saya doakan ya. Lalu udah pergi, saya gak pernah tahu namanya, saya gak pernah ini. Tetapi sekarang, kemarin saya ada di pernikahan. Lalu ada yang datang pada saya di depan toilet. Dia cerita, pastor gini, tolong doakan ya. Saya bilang, ayo kita doa sekarang. Di depan toilet kita berdoa. Sampai semua yang di toilet bergetar. Dan saya kemana-mana mau nikah, saya selalu bawa minyak urapan. Langsung saya berdoa di situ. Kita harus bisa saling mendoakan tanpa malu, tanpa gak enakan. Boleh gak? Doain gue dong, tolong. Saudara gak usah jadi pendeta untuk doain orang lain. Gak usah gak enak. Karena seperti yang saya sering banget katakan, orang itu bukan gak bisa berdoa, tapi gak biasa berdoa. Gak ada orang yang gak bisa berdoa, yang ada orang gak biasa berdoa. Ketika kita punya sahabat dalam Tuhan yang dasarnya sama, Yesus berkata satu di Yohanes 15. Yesus berkata di Yohanes 15 ayat yang 13. Tidak ada kasih lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Bagi saya, yang paling penting pertama adalah Tuhan, prioritas saya. Yang kedua, prioritas saya adalah gereja dengan G huruf besar. Baru yang ketiga adalah keluarga, yang keempat baru pekerjaan. Dan pekerjaan saya sebagai pendeta. Gereja dengan G huruf besar, bukan gereja glow, tapi gereja secara bersatu. Sadar atau tidak, gereja sekarang di dalam serangan. Gereja sekarang diserang. Bukan oleh teroris, bukan oleh bom, tapi sekarang gereja diserang oleh orang-orang yang dipakai setan. Orang-orang yang dipakai setan adalah orang-orang yang tidak berpengetahuan, yang tidak lakukan apapun dengan kehidupannya, tapi kerjaannya nyebarkan rumor, nyebarkan isu, ngomongin orang. Itu yang saya sebut orang-orang dipakai setan. Dan sekarang banyak orang-orang dipakai setan untuk memecah belah gereja.
Saya berteman dengan banyak pendeta-pendeta. Salah satu teman dekat saya, Pastor Michael Gunawan, Pastor Gideon Simanjuntak. Kalau iblis gak bisa hancurkan Injil, iblis hancurkan pembawa, pemberita Injil. Dan yang dipakai adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Saya kenal sahabat saya, Pastor Michael Gunawan, membangun pelayanan dari nol. Dia sampai membangun pelayanan, menjual rumah, menjual barang. Dan akhirnya sekarang ia bisa membangun gereja yang begitu luar biasa. Pendeta-pendeta yang saya kenal, banyak mereka mulai dengan tidak ada apa-apa. Tetapi sekarang dunia menyerang mereka. Orang-orang di sosial media menyerang mereka. Dan untuk sahabat-sahabat saya selalu bilang sama mereka, kalau ada yang nyerang, bilang langkahin mayat saya dulu. Karena saya bela mereka bukan karena teman saya bela mereka karena hamba Tuhan. Mereka punya gereja, dan gereja itu milik Kristus Yesus. Makanya saya bilang dari beberapa saat lalu, terkutuklah orang yang terlibat dalam upaya memecah belah gereja. Banyak orang gak sadar ketika mereka sebarkan isu, komen-komen, mereka lagi memecah belah gereja. Mereka komen-komen gak jelas, mereka belum buat apa-apa dengan kehidupannya. Padahal tahukah mereka, pendeta-pendeta yang mereka komentarin itu sudah menginjil di pelosok-pelosok, sudah bangun pelayanan dengan tangisan, dengan keringat, dengan darah, sampai pas mereka masih di SD. Jangan sampai ya, saudara juga ikut komen-komen menyebarkan kalau ada pendeta mau dia sesalah apapun, kalau kita nggak bela, kita diam. Diam. Jangan mau dipakai setan. Saya emosi bukan sama netizen, saya emosi sama iblis. Nggak apa-apa dong emosi sama iblis. Pertama kali saya diomongin masuk berita ini itu, komentar saya cuma simpel. Puji Tuhan yang dipakai foto-foto bagus pas masih kurus. Saya bodo amat orang mau ngomong apa. Zaman dulu ya, disiksa, dibakar, dibunuh. Ini cuma dikomenin, masih saya nangis. Saya akan malu nanti ketika saya ada di pintu sorga bersama martir-martir yang rela mati buat Injil. Saya ngantri bersama-sama dengan mereka, bersama dengan Matius, bersama dengan yang lain. Martir-martir ini akan bilang, kamu kenapa? Oh, saya dibakar hidup-hidup di gereja. Kamu kenapa? Saya dikuliti karena menyebarkan Injil. Kamu kenapa? Saya dibakar sama Kaisar Nero dan keluarga saya karena menyebarkan Injil. Kamu kenapa? Saya dikomenin di Instagram. Malu. Makanya saya gak takut orang mau ngomong apa terserah. Yang penting saya tahu Injil yang saya sebarkan itu benar. Doa orang yang benar. Sama-sama bilang sama saya, doa orang yang benar. Berapa banyak saudara berdoa? Angkat tangan saudara. Berarti semua sudah berdoa. Berapa banyak saudara benar? Angkat tangan saudara. Ini orang-orang jahat semua di sini ya. Saya pun tidak angkat tangan karena saya nggak benar. Saya bukan orang benar, saya orang yang dibenarkan oleh darah Kristus. Begitu juga saudara. Kita nggak ada yang benar, tapi karena Kristus Yesus mati dan kayu salib, darahnya tercurah, kita disucikan. Mereka yang taat kepadanya, percaya kepadanya, bukan lagi menjadi orang berdosa yang hina, tapi menjadi orang yang benar dan kudus di hadapan Bapa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi saya tanya, siapa orang-orang benar? Pede saudara, karena Kristus kita dibenarkan, amin. Siapa orang-orang yang benar? Jangan kalau saudara nggak berani angkat tangan, itu karena iblis intimidasi. Kamu masih salah, kamu enggak, karena darah Yesus kita dibenarkan kok. Saya tanya sekali lagi, awas gak angkat tangan. Siapa orang-orang yang benar?
Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, Alkitab bilang ada, bukan bilang ada kuasanya, lumayan kuasanya, bukan besar kuasanya, tapi sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Bila dengan yakin didoakan. Berapa banyak dari kita kalau berdoa gak yakin? Tuhan, kalau bisa, ini bos saya memang ribet nih, makanya gak ada jalan lagi. Tuhan, kalau Tuhan sanggup, ya bolehlah promosi. Tuhan naik gaji lah 200.000. Bayangin Tuhan yang begitu besar, Allah Maha Kuasa yang tidak terbatas. Kita ngomong sama Tuhan kayak gitu. Coba saudara bayangin ya kalau Elon Musk ketemu saudara di Bali, terus suka banget sama saudara. Ketemu Elon Musk, Elon, Pak, masih satu boru kita. Kalau ketemu sama Elon Musk, kita disayang, dia bilang, kamu perlu apa, minta aja. Minta apa aja, pasti saya kasih. Kita gak mungkin minta hal yang kecil. Yesus juga bilang, minta apa saja, kalau firmanku tinggal dalammu, aku akan mengerjakannya. Itu kalau Elon Musk masih suka. Coba bayangin kalau Elon Musk saking sayangnya sama saudara, dia mengangkat saudara jadi anak. Apa yang kau akan minta? Tuhan bukan cuma mengasihi engkau, Tuhan mengangkatmu menjadi anaknya. Dan sebagai anaknya kita punya hak. Amin. Kita punya hak untuk meminta. Maka minta dari Tuhan, jangan minta yang kecil. Minta sama Tuhan hal-hal besar. Doa saudara sebesar apapun gak akan buat Tuhan kaget. Tuhan gak akan kaget Tuhan gak akan kaget mendengar permintaanmu. Sebesar apapun. Justru Tuhan akan tersinggung kalau engkau bermimpi terlalu kecil. Karena Dia Tuhan yang begitu besar dan tidak terbatas. Jangan lagi kita berdoa, Tuhan sanggup gak ya? Tuhan, kalau Tuhan bisa, Tuhan pasti bisa. Tapi kita yakin gak berdoa? Sungguh-sungguh gak kita berdoa? Roma 5 ayat yang pertama berkata demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan. Karena apa? Bukan karena perbuatanmu, bukan karena apa yang kau miliki. Kita dibenarkan oleh iman. Kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin.